Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Rektor Ayo Bisnis. Di tutorial video kali ini, saya akan membahas mengenai Facebook Marketplace ya, mulai dari nol ya, mulai dari cara riset sampai ke proses optimasi di Facebook Marketplace-nya, seperti itu. Nah, sebelum lanjut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ini nanti kita ada riset pasar dulu. Riset pasar itu saya bagi menjadi dua. Ada yang sudah punya produk, yang udah tahu produk yang mau dijualnya apa. Kemudian ada yang belum punya produk atau masih belum tahu saya tuh mau jualan apa gitu ya, masih bingung apa yang mau saya jual di Facebook Marketplace, seperti itu. Nah, untuk riset pasar ini kita akan memakai fitur gratisan dari Google ya. Ada yang pertama itu ada Google Suggestion, sama yang kedua itu menggunakan Google Trends gitu ya. Google Suggestion itu nanti fungsinya adalah untuk mendapatkan suggest kata kunci ya, apa yang dicari sama orang-orang ya di internet. Dan untuk Google Trends itu lebih kepada lokasi dan juga periode. Jadi dengan dua metode gratisan ini aja kita udah cukup dibantu banget ya gitu. Kemudian langkah selanjutnya itu nanti kita sebelum upload, usahakan teman-teman nanti dari udah melewati tahap pertama itu nanti masuk ke grup-grup jual beli yang ada di kota-kota yang akan kita target gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman siapkan juga untuk gambar dan deskripsi produk ya. Tentunya nanti ada rules atau aturan-aturan yang harus teman-teman perhatikan juga agar produknya diterima oleh Facebook dan akun kita aman, seperti itu. Kemudian ada konsisten ya, ada konsistensi. Jadi setelah menjalankan ini teman-teman tinggal rutinkan ya, misalkan untuk join grup sehari 20 join grup gitu ya. Terus upload itu 20 upload sehari itu maksimal, seperti itu. Jadi jangan terlalu masif juga, tapi jangan bolong-bolong juga gitu ya. Nah, selanjutnya untuk produk-produk yang cocok dijual di Facebook Marketplace itu apa aja sih gitu ya. Jadi nggak semua produk itu cocok dijual di Facebook Marketplace. Nah, yang selama ini kita praktekkan itu ada beberapa produk nih yang saya kategorikan. Yang pertama itu untuk aksesoris dan fashion. Nah, aksesoris dan fashion itu seperti kalung, gelang kaki ya, seperti itu, anting, bros, fashionnya ya seperti celana, baju, tas ya, bisa juga yang pakaian muslimah seperti itu ya. Kemudian kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan dapur, ada juga parfum, kemudian cemilan atau makanan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk produk yang biasanya dilarang atau susah diterima oleh Facebook Marketplace itu antara lain adalah produk-produk yang mengandung foto wajah before after. Nah, biasanya ini agak susah diterimanya ya, biasanya suka di reject. Kemudian ada produk yang terlalu banyak menampilkan bagian tubuh manusia. Nah, ini juga sama ya, bagian-bagian tubuh manusia tertentu biasanya itu ditolak oleh Facebook tuh ya. Kemudian produk-produk kesehatan dan herbal, nah ini juga biasanya lumayan susah atau susah banget. Dan selanjutnya itu ada produk-produk kecantikan seperti itu. Nah, langsung aja nanti kita ke proses pertama, yaitu riset pasar. Di sini untuk riset pasar yang pertama itu yang sudah punya produk ya,
Di sini saya akan coba menggunakan study case-nya produk-produk Ayo Dropship atau salah satu produk Ayo Dropship, yaitu jam tangan Alexander Christie. Ini ada jam tangan Alexander Christie. Original ya. Nah, kita langsung aja di sini nanti masuk ke Google Suggestion ya, Google Suggestion. Tapi sebelumnya, untuk yang jam tangan Alexander Christie ini kita klasifikasikan dulu. Jadi kira-kira apa yang ditulis oleh orang lain di internet untuk yang jam tangan Alexander Christie ini. Pertama, itu bisa jadi orang mengetikkan lengkap jam tangan Alexander Christie, yaitu, atau bisa juga cuman jam Alexander Christie seperti ini. Atau kalau orang yang udah familiar yang namanya Alexander Christie itu udah pasti jam tangan misalkan ya, berarti cuman Alexander Christie. Nah, dari data ini nanti hasilnya pasti akan berbeda-beda, hasil dari Google Suggestion ini. Oke, pertama tadi kita udah buat dulu pengelompokan kata seperti ini dari jam tangan Alexander Christie ini. Nah, kemudian kita tinggal masuk ke Google Suggestion tadi, tinggal dibuka Google Chrome teman-teman, masuk ke google.com. Kemudian kita coba masukkan satu-satu kata kunci yang tadi kita ini ya, yang tadi kita input di sini, jam tangan Alexander Christie seperti ini. Ini kita tulis di sini, jam tangan Alexander Christie. Jangan lupa pakai spasi ya, antara pakai spasi dan tidak pakai spasi itu hasilnya akan lain. Jadi yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah tanpa spasi atau pakai spasi. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini, jam tangan Alexander Christie original. Nah, ini yang teman-teman bisa tulis lagi di sini kata kunci turunannya seperti ini. Jadi dibuat dulu daftarnya. Oke. Ini adalah original. Kemudian lanjut lagi, yang di bawahnya apa? Yang kita pilih yang hanya relevan aja dengan produk kita, atau hanya memilih kata kunci yang mengandung buying keyword atau kata kunci yang mengandung untuk jualan lah ya. Misalkan ini jam tangan Alexander Christie wanita, jam tangan Alexander Christie steel. Nah, itu nanti dibuat data lengkap ya, wanita. Begitu pula nanti ketika teman-teman masukkan di sini yang ada spasinya di terakhir, itu hasilnya pasti akan lain. Nah, hasilnya udah berbeda ya. Jadi dari data-data ini nanti akan teman-teman dapatkan beberapa kata kunci turunan. Misalkan hasilnya nanti seperti ini, ada kata kunci turunannya. Nah, seperti ini ya. Dari Google Suggestion tadi, dari 3 kata kunci Alexander Christie, jam Alexander Christie, terus jam tangan Alexander Christie, kita punya kata kunci turunannya ya di sini ya. Saya coba untuk ambil 4 atau 5 kata kunci teratas aja di sini ya. Nah, data-data inilah yang nanti akan kita riset menggunakan Google Trends ya, dimana untuk kata kuncinya ini, termasuk untuk kata kunci turunan, itu yang akan kita jadikan kata kunci atau judul produk. Nah, sementara untuk Google Trends ini kita
untuk mendapatkan lokasi atau wilayah toko atau kota yang mau kita target untuk jualan ya di Facebook Marketplace-nya. Nah, misalkan di sini udah ada datanya ya, Alexander Christie. Tadi kita balik lagi ke 3 kata kunci utama tadi ya. Itu yang coba akan kita riset dulu di Google Trends-nya. Kita tinggal masuk di sini ke Google Trends. Seperti ini. Oke, pilih yang trends.google.com. Kalau misalkan ada yang kurang jelas dari video tutorial ini atau memang terlalu cepat, teman-teman nanti bisa tanyakan langsung juga ke saya ya, kita saling sharing aja. Nah, data yang kita masukkan itu mulai dari kata kunci yang terbesarnya dulu. Di sini tadi ada yang kata kunci utamanya Alexander Christie, jam tangan Alexander Christie sama jam Alexander Christie sama jam tangan Alexander Christie. Seperti itu. Nanti ini kita masukkan coba ke sini. Alexander Christie. Kemudian kita masukkan lagi jam Alexander Christie. Kemudian ada juga jam tangan Alexander Christie. Oke. Setelah itu kita rubah untuk negaranya. Lokasi untuk negaranya di sini yang United States-nya ini kita ganti. Country-nya jadi Indonesia. Tadi satu lagi mana ini? Kita hapus kayaknya ya. Jam. Nah, kita udah dapatkan hasilnya di sini, udah ada tabelnya. Dari sini nanti teman-teman silahkan nanti buat daftar kota ya, daftar kota dari hasil yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa memilih di sini untuk compare breakdown-nya atau lokasinya. Ini bisa teman-teman bisa pilih yang provinsi atau juga kota. Kalau sekiranya tadi yang untuk provinsi terlalu besar, teman-teman bisa pilih yang kotanya. Itu atau sebaliknya, atau kalau misalkan yang kotanya terlalu kecil, hasilnya nanti bisa pilih yang provinsinya gitu. Tinggal nanti diambil dari provinsi itu ibu kotanya apa gitu. Nah, misalkan ini untuk yang Alexander Christie ya, Alexander Christie ya. Teman-teman mulai ambil dari warna yang paling tebal dulu. Paling tebal, misalkan ini saya coba yang di sini. Dipilih aja. Nah, ini ada Samarinda. Pontianak.
Nah, ini ya tadi data hasilnya. Jadi ada di sini kita dapat daftar list daftar kota-kota yang mau kita target sesuai dengan kata kunci produk kita ya, hasil dari Google Trends-nya. Sini dari 3 kata kunci tadi kita dapatkan di sini list kota-kota. Nah, list kota-kota inilah yang kita masukkan ke dalam daftar list yang mau kita target nanti pada saat kita jualan di Facebook Marketplace. Tuh. Termasuk untuk join ke beberapa grup Facebook juga menargetkan kota-kota ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, dari data ini kita udah dapatkan banyak produk ya, dan banyak insight. Nah, kemudian kalau untuk yang belum punya produk itu ada beberapa pilihan sebenarnya. Jadi teman-teman bisa masuk ke berbagai marketplace dan cari produk-produk terlaris dari sana ya. Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan produk-produk seasonal atau produk yang sifatnya musiman. Seperti misalnya kalau mau Ramadan atau mau Lebaran ya, teman-teman bisa jualan produk-produk yang musim Ramadan. Biasanya kalau kayak kurma, terus pakaian muslimah dan sebagainya ya. Atau misalkan mau memasuki musim penghujan ini, mulai memasuki musim bercocok tanam, teman-teman bisa menjual produk-produk pertanian atau alat-alat pertaniannya seperti itu, atau bisa juga dikembangkan ke produk-produk yang sifatnya musiman lainnya seperti itu. Teman-teman tentu saja sistemnya dengan full dropship seperti itu ya, untuk memudahkan teman-teman agar tidak mengeluarkan modal terlebih dahulu seperti itu. Nah, oke. Untuk proses riset itu saya kira cukup. Jadi next kita lanjut ke proses upload dan optimasi ya. Selain itu juga nanti kita akan bahas mengenai tata cara alur order ya, atau terima order di Facebook Marketplace ini gitu ya, teman-teman. Oke, gitu aja. Kita lanjut ke video selanjutnya.